Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biqudri hubbika fi sahilana mimma nahnu fi. Alhamdulillah kembali bertemu. Biasa kita senantiasa berkisah mengenai keajaiban sholawat. Al-kisah ada seorang bapak yang memiliki hutang sangat banyak. Memiliki hutang sangat banyak, namun dia tidak sanggup membayarnya. Hutangnya yang sedikit-sedikit diambil kepada seseorang yang memberikan bantuan kepadanya, tidak terasa sampailah terlalu banyak, hingga 500 dinar. Nah, ketika orang yang memberikan hutang itu menagih, bapak itu tidak bisa membayarnya. Taruhlah, sebutlah namanya Pak Amir. Pak Amir ini tidak bisa membayar hutangnya. Kemudian karena orang yang memberi hutang itu merasa marah, akhirnya orang yang menghutangkan itu berkata, kalau memang kamu tidak sanggup membayar hutang kepada saya, maka saya akan menuntut kamu dan mengajukan kamu ke pengadilan. Akhirnya sampailah waktu di pengadilan, si hakim berkata kepada Pak Amir, jika kamu tidak sanggup membayar hutang itu, maka kamu akan saya penjarakan hari ini juga. Maka si Pak Amir tersebut berkata kepada hakim bahwa saya minta izin. Saya minta izin dulu untuk pulang ke rumah, untuk menaruh anak saya, menitipkan anak saya kepada keluarga saya, menitipkan istri dan anak saya kepada keluarga saya. Namun hakim berkata, apa jaminannya kalau kamu bakal kembali lagi ke sini? Jaminannya Rasulullah, kata si Pak Amir tersebut. Loh, kok Rasulullah? Iya, kalau sampai saya tidak kembali lagi, maka jaminan Rasulullah, saya akan keluar dari umatnya Rasulullah SAW. Saya bersumpah kalau sampai saya nggak kembali lagi, Rasulullah yang menjadi saksi. Baik, kata hakim tersebut, saya izinkan kamu untuk keluar untuk mengantar anak dan istrimu. Saya minta waktu 1 malam, kata orang tersebut, kata Pak Amir. Akhirnya dikasihlah waktu oleh hakim dan orang yang memberikan hutang. Pulanglah Pak Amir sampai ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, dia berkata kepada istrinya bahwa besok ini saya harus dipenjara karena saya punya utang udah banyak, udah 500 dinar dan saya nggak bisa membayarnya. Akhirnya dia memutuskan, karena memang dia senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW, dia mengajak istrinya untuk tidak tidur di malam itu. Mengajak istrinya untuk bersolawat bersama dengan Pak Amir. Bersolawat sampai pagi katanya. Ayo kita sama-sama bersolawat, mengharap bantuannya Rasulullah SAW, mengharap syafaatnya Rasulullah SAW dari syafaat tersebut. Bersolawatlah si bapak dengan si Pak Amir tersebut dengan istrinya sampailah masuk waktu pagi. Nah, ketika dia sampai di pengadilan, dia kaget. Ternyata hakim tersebut berkata, ya Pak Amir, sesungguhnya saya berterima kasih kepada Pak Amir. Karena Pak Amir, maka saya tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, saya harus memberi uang kepada Pak Amir 500 dinar untuk membantu Pak Amir melunasi hutang Pak Amir, katanya. Jadi Pak Amir, saya kasih uang 500 dinar untuk membayar hutang, melunasi hutang yang Pak Amir tidak sanggup membayarnya. Pak Amir kaget kan? Masya Allah, kok harusnya saya di penjara, kok saya malah dikasih uang 500 dinar. Hakimnya malah berterima kasih karena Pak Amir dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Akhirnya dibawalah uang tersebut, dari hakim tersebut dibawa ke orang yang memberikan hutang. Pergilah Pak Amir menuju orang yang menghutangkan dia. Sampai di sana dikatakan bahwa ini bapak, saya akan membayar hutang nih katanya. Saya mau bayar hutang. Ternyata sampai di tempatnya memberikan hutang, orang tersebut bukannya menagih hutang, malah memeluk Pak Amir. Memeluk Pak Amir dan berkata, berterima kasih juga seperti hakim tersebut. Ya Pak Amir, saya berterima kasih. Sesungguhnya karena Pak Amir, saya tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada saya bahwa saya harus membebaskan hutangnya Pak Amir kepada saya 500 dinar. Karena gembiranya saya bertemu dengan Rasulullah SAW, maka hutang Pak Amir saya bebaskan. Bahkan saya ini ingin memberi kepada Pak Amir uang 500 dinar. Subhanallah. Jadi Pak Amir mendapat uang dari hakim 500 dinar, utangnya bebas,
diberikan lagi uang 500 dinar oleh orang yang memberikan hutang. Subhanallah. Pak Amir mendapat uang jadi 1000 dinar. Masya Allah, subhanallah. Karena apa? Karena sholawat kepada Rasulullah SAW. Artinya dalam hal ini kita cukup menjadi bukti, cukup menjadi saksi bahwa sesungguhnya sholawat itu adalah satu kunci yang sangat betul-betul dipercaya untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi tidak ada keraguan harusnya untuk kita semua membaca sholawat di setiap hari. Karena memang Rasulullah SAW sudah berkata bahwa barang siapa yang bersolawat, ya, man sholla alayya wahidatan sallallahu biha asarah. Barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Bahkan 1 rahmat saja jika Allah berikan, maka Allah akan mencukupi kebutuhan orang tersebut dari kebutuhan dunianya sampai akhiratnya. Maka apakah lagi yang membuat kita ragu membaca sholawat? Karena sholawat adalah kunci. Kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, kunci untuk menjawab semua kesulitan, kunci untuk disembuhkan dari segala macam penyakit, dan bahkan tidak bisa membayar hutang. Sholawat yang membayarkan hutang tersebut, Rasulullah yang membayarkan hutang tersebut. Kurang bagaimana, subhanallah, keagungannya sholawat. Ibadah yang lain belum tentu diterima, tapi sholawat kita pasti Allah terima. Maka iringilah doa-doa kita, munajat-munajat kita ketika kita bersolawat. Bahkan tak usah meminta pun kepada Allah, jika kita bersolawat dengan sebanyak-banyaknya, maka Allah akan mencukupi kita tanpa kita harus meminta. Maka utamakanlah solawat di dalam keseharian kita, karena di situ adalah salah satu cara untuk meminta, mencuri perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menyayangi kita, menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Semoga kita menjadi orang yang betul-betul selamat, betul-betul yang bisa istiqomah mendawamkan salawat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول